Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini tanggal 19 September 2020. Jadikanlah hati kita tanah yang subur. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 37, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai dengan 49. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya memiliki sahabat karib, seorang pengusaha. Sejak kecil dia mengikuti orang tuanya ke gereja, mengikuti sekolah minggu, dan juga ikut ibadah. Orang tuanya sangat bersemangat di dalam pelayanan. Tetapi beda dengan teman saya ini. Dia ke gereja sesuka-sukanya. Dia pun sangat jarang, bahkan tak pernah membaca Alkitab. Dia pun tak suka mendengarkan homili, khotbah. Alasannya menghabiskan waktu. Waktunya hanya untuk mencari uang, dan uang. Dari pagi, siang, hingga malam. Apakah dengan usahanya itu dia memperoleh kedamaian dan ketentraman? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Namun benih di pinggir jalan itu diinjak orang dan dimakan habis oleh burung. Ini melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Mengakibatkan saudara-saudara kehidupannya menjadi kacau, tak tenang, tidak mengalami kedamaian. Sebagian lagi benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana benih di tanah yang bertumbuh dengan cepat tapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Ini melambangkan saudara-saudara hati orang yang mendengarkan firman tersebut dan menerimanya. Namun ia tidak tahan pencobaan, dan dalam masa pencobaan ia murtad. Sebagian benih lagi saudara-saudara jatuh di tengah semak duri. Tetapi benih yang bertumbuh di tengah semak duri terhimpit hingga mati dan tidak berbuah. Ini melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Maka kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup menyebabkan ia tidak berbuah. Sebagian lagi saudara-saudara, benih jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut dan mengerti atau menyambut firman tersebut dan menyimpannya di dalam hati dan mengeluarkan buah. Buah dalam perumpamaan Yesus melambangkan hasil dari kematangan dan kedewasaan spiritual. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Kita termasuk tanah yang mana? Atau mungkin seperti kisah teman saya di atas yang sama sekali tak suka mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya dengan keadaan hati kita sekarang ini? Apakah betul-betul
betul kita sudah memiliki hati yang baik ketika firman itu ditaburkan? Atau justru sebaliknya, saudara-saudara? Renungan hari ini mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk dapat berbuah banyak. Nah, bagaimana caranya kita dapat berbuah banyak? Kita harus menerima firman yang telah diberikan kepada kita. Kita renungkan dan kita mau melakukan firman itu sendiri. Biarlah saudara-saudara yang terkasih, kita boleh dibentuk oleh Allah melalui pewartaan yang diberikan sehingga kita berbuah seperti yang diharapkan oleh Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Tetap di rumah saja, jangan lupa pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Semangat!